Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidhu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan wabil khusus para asatid, Ustaz Azmi Daud dan yang lain-lain, semoga Allah anugerahi beliau semuanya shihah wal afiyah dan ilmunya terus bermanfaat bagi agama dan umat ini ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita pada Sahih Hadis Qudsi yang ke-70. Hadisnya sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, Ya Adam, wahai Adam. Fayaqulu, maka menjawab siapa Nabi Adam alaihissalam, labbaika wa sa'daika, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaika wa sa'daika, aku penuhi panggilanmu ya Allah, membantu ketaatan kepadamu. Ini istilah sebenarnya, tidak bisa diterjemah sebenarnya. Nggih sendika, kalau orang Jawa nggih sendika dawuh, kira-kira itu kalau orang Jawa. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, wa sa'daika, dan siap mentaatimu atau dengan senang hati. Sebuah bahasa ini istilahnya. Wal khairu fi yadaik, segala kebaikan ada dalam genggaman kekuasaanmu. Fayaqulu, maka Allah berfirman, akhrij ba'san nari. Qala wa ma ba'sun nar? Qala min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in. Fa'indahu yashibus saghiru wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Qalu ya Rasulullah wa ayyuna dzalikal wahid? Qala abshiru fa inna minkum rajulan
wa min Ya'juj wa Ma'juj alfan. Summa qala walladhi nafsi biyadihi inni arju an takunu rubu'u ahlil jannah. Fakabbarna faqala arju an takunu sulusa ahlil jannah. Fakabbarna faqala arju an takunu nisfa ahlil jannah. Fakabbarna faqala ma antum fin nasi illa kasya'rati sauda'i fi jildi thawrin abyadha aw kasya'ratin baydha'a fi jildi thawrin aswada. Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, keluarkanlah utusan neraka. Adam bertanya, apa kadar kuantitas utusan neraka itu? Allah berfirman, dari tiap-tiap 1000 terdapat 999 utusan. Ketika itulah anak kecil menjadi beruban. Tiap-tiap wanita yang hamil melahirkan apa yang dikandungnya dan kamu melihat manusia seperti mabok padahal mereka tidak mabok, tetapi azab Allah sangatlah keras. Al-Hajj ayat 2 terjemahannya begitu. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah satu orang dari kita? Apakah satu orang itu dari kita? Kan tadi 999 diutus ke neraka, yang satu yang selamat dari 1000 itu. Sahabat bertanya, apakah satu itu kita? Beliau menjawab, bergembiralah, sebab dari kalian hanya satu orang, dan dari Ya'juj wa Ma'juj 1000. Maksudnya yang tadi itu yang paling banyak yang masuk neraka itu dari kalangan Ya'juj wa Ma'juj, yakni 1 berbanding 1000. Kemudian beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi seperempat penduduk surga. Kami para sahabat pun bertakbir, fakabbarna, ketika mendengar berita itu. Lalu beliau bersabda, aku berharap kalian menjadi sepertiga penduduk surga. Kami pun bertakbir, senang bertakbir. Kemudian beliau bersabda, aku berharap kalian menjadi separuh penduduk surga. Kami pun bertakbir. Kemudian beliau bersabda, tidaklah kalian di tengah-tengah manusia melainkan seperti sehelai rambut hitam di kulit sapi putih, atau seperti sehelai rambut putih di kulit sapi hitam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i. Wallahu a'lam bishawab. Konon jumlah manusia yang sekarang ini aja itu 8 miliar. Muslimin sekitar 1,5 miliar muslimin. Ya pantas kalau Nabi bilang kamu seperti kalau ada sapi putih kamu warna hitamnya, kalau sapi warna hitam kamu warna putihnya. Itu kalau dijumlah dengan orang sekarang yang kurang lebih 8 miliar, muslimin kurang lebih 1,5 miliar. Nah, terus kemudian kalau dijumlah dengan orang-orang dulu, di surah Al-Waqiah itu saya baca dalam sababun nuzul. Kan pertama ada firman Allah bunyinya begini, sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Segolongan besar dari orang dulu masuk surga. Segolongan kecil orang belakangan masuk surga. Sahabat nangis itu sahabat. Pas turun ayat sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Segolongan besar orang terdahulu masuk surga, segolongan kecil orang belakangan masuk surga. Itu sahabat nangis itu sahabat. Nangis sowan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, kalau bahasa kita wis samina wa ta'na wa ila. Kalau sama Allah itu nur samina wa ta'na jauh kamakal. Akhirnya turun ayat berikutnya, sullatum minal awwalina wa sullatum minal akhirin. Rupanya para mufassir menjelaskan begini, sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin itu
dari segi jumlah ya. Jumlah. Jadi gini, rentang waktu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rentang waktu itu manusianya banyak. Manusia banyak. Orang dulu kan sudah umurnya panjang, anaknya wakeh. Jadi manaan orang dulu itu. Jadi umurnya panjang, manaan. Makanya orang dulu itu kalau ditotal dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW, bukan setelah Nabi ke belakang ya, ini jumlahnya banyak sekali. Makanya pantas kalau kemudian mereka lebih banyak masuk surga karena jumlahnya banyak, maksudnya gitu. Terus yang belakangan ini sedikit dibandingkan dengan orang dulu, maksudnya gitu. Dari segi jumlah. Kalau umat Nabi Muhammad SAW kan umurnya kan nggak jauh-jauh dari 60 sampai 70. Udah gitu anaknya gak pate akeh saiki sekarang. Oh dulu masih ada kedubes lah. Keluarga 12 itu biasa itu. Satu orang anaknya 12 ya. Kalau sekarang kan malah di beberapa wilayah ada yang sengaja membatasi anak, bahkan ada yang takut punya anak. Zaman sekarang Allah. Makanya dari maksud ayat yang pertama itu rupanya jumlah. Ayat berikutnya persentase. Kalau bicara persentase enggak. Orang dulu banyak yang masuk surga, orang belakangan juga banyak yang masuk surga. Tsullatum minal awwalina wa tsullatum minal akhirin. Dan Nabi kita ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat kuat keinginannya untuk agar seluruh umatnya bahkan itu masuk surga. Itu dia itu. Dan Allah janjikan pada Nabi, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu janji Allah pada Nabi itu, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Pasti Allah berikan kepada Nabi apa yang beliau inginkan sampai beliau merasa puas. Dan Nabi itu puas kalau seluruh umatnya itu masuk surga. Maka insya Allah nanti kita ketemu di sini atau sudah saya lupa tentang syafaat itu. Tentang syafaat. Bagaimana nanti syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan izin Allah bahkan menjangkau, tentu semua dengan izin Allah, menjangkau hati seseorang yang gelap, gosong, enggak punya kebaikan sama sekali. Kecuali satu titik saja. Dan satu titik itu adalah la ilaha illallah. Dan itu yang kemarin kita bahas sudah ya, itu orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan yang paling terakhir masuk surga. Yang enggak punya kebaikan sama sekali kecuali satu titik saja. La ilaha illallah. Begitu kuatnya Nabi itu ingin agar umatnya itu masuk surga. Dan panjenengan kalau pernah baca tafsir surah Al-Hijr ini, surah Al-Hijr. Itu dikutip satu riwayat dalam tafsirnya itu mengenai seorang kafir ketika dia di neraka, terus bersamaan dengan dia ada orang Islam yang masuk neraka, dia berkata begini. Ternyata sama saja ya. Kamu beriman masuk neraka juga. Sebagaimana kami yang musyrik juga masuk neraka. Itu Allah enggak terima itu Allah. Enggak terima Allah. Jadi ketika kemudian seorang kafir masuk neraka, tidak lama kemudian ada seorang muslim juga yang masuk neraka. Dan tafsir surah Al-Hijr itu orang kafir songong mengatakan ke orang beriman, tiba-tiba padha wae. Kamu yang beriman yang masuk neraka kayak kami juga. Allah enggak terima, murka Allah. Langsung Allah tetapkan putusan yang beriman dikeluarkan. Yang beriman dikeluarkan. Itu seperti itu. Itu ada dalam tafsir surah Al-Hijr. Allahu Akbar. Ya, makanya saya ulang sekali lagi, bersyukurlah kita kepada Allah. Allah pilih kita menjadi orang yang beriman, berislam. Semoga Allah terima iman Islam kita ya. Amin Allahumma amin insyaallah. Itu seperti itu. Izin minum dulu nggih.
Dan sebenarnya kalau kita renungkan baik-baik, kita berangkat dari surah Al-Qari'ah saja. Sebenarnya potensi kita, terutama umat Nabi Muhammad SAW, potensi kita untuk masuk surga itu sebenarnya itu jauh lebih besar daripada potensi kita masuk neraka. Sebenarnya kalau kita renungkan surah Al-Qari'ah, di pada ayat فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Asal kebaikan kita lebih berat saja, langsung masuk surga. Tapi hati-hati, kalau keburukan kita lebih berat, kalau menurut ayat ini masuk neraka. Loh, kok bisa dari ayat ini disimpulkan bahwa potensi kita masuk surga lebih besar daripada potensi kita masuk neraka? Pertama, kita bicara rumus dulu yang ada di surah, yang ada di hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Kita ini baru niat saja berbuat baik, baru niat berbuat baik, itu sudah diberi pahala sekali utuh. Panjenengan sudah daftar haji, misalnya gitu. Waiting listnya, wallahu a'lam bishawab, saya ngerti. Ternyata misalnya ada di antara yang sudah daftar haji itu nggak jadi berangkat haji karena ajal misalnya. Insya Allah itu sudah ada catatan haji sekali utuh karena sudah niat. Itu satu dulu. Yang kedua, kalau dikerjakan dilipat gandakan. Di riwayat itu 10, 700, di riwayat yang lain hingga tak berhingga. 10, 100, 700, di riwayat yang lain hingga tak berhingga. Kelipatannya itu. Sementara kalau dosa, di hadis yang sama muttafaqun alaih Bukhari Muslim juga, kalau baru niat belum dicatat sebagai dosa. Kalau dibatalkan dapat pahala. Kalau ngeyel dikerjakan tidak dilipat gandakan. Sampai situ jelas ya potensinya ya. Jadi potensi kita masuk surga itu lebih besar sebenarnya. Karena nanti kalau misalnya timbangan kebaikan kita 51 saja, keburukannya 49 misalnya gitu ya, maka 51 ini menghapus yang 49, masih surplus 2. Itu masuk surga itu. Ya kelas ekonomi lah. Surah Hud ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan, dan ini pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Allah. Jadi dari situ aja jelas potensi kita masuk surga itu lebih besar daripada potensi kita masuk neraka. Kalau pakai teori syafaat, taruhlah misalnya keburukan kita itu lebih berat 51, kebaikan kita 49 menghapus 51 minus 2. Kalau pakai teori ayat tadi minus 2 tidak bisa masuk surga, dicuci dulu itu kalau menurut teori. Tapi Nabi sebagai satu-satunya orang yang diberi SK oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran dengan baik dan benar, sebagaimana firman Allah di surah An-Nahl ayat 44 itu Nabi menjelaskan tidak begitu. Apa kata beliau penjelasannya? Kalau keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, berlaku teori syafaat. Allah berfirman dalam hadis qudsi, nanti Allah kita ketemu juga, cari amalan-amalan sunnahnya, cari amalan-amalan sunnahnya, qobliyah ba'diyahnya, Senin Khamisnya, Daudnya, zikirnya, pokoknya sunnah-sunnah cari. Bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah nyuruh itu hanya baca administrasi aja. Maka ditemukanlah kebaikan-kebaikan dari amalan-amalan sunnahnya, ditutup kekurangan-kekurangannya,
terus kemudian menang. Tapi ada yang belum menang juga. Udah cari kesunahan-kesunahannya, rupanya dia tipe yang muktasid, pas-pasan. Gak pate akeh sunah-sunah iki. Masih cari lagi yang lainnya. Datang Al-Qur'an, datang puasanya. Kata Al-Qur'an, ya Allah, orang ini telah menahan kantuknya demi membaca saya. Izinkan saya memberikan syafaat kepadanya, maka Allah izinkan puasanya datang, ya Allah, dia menahan lapar, dahaga dan syahwatnya karena Engkau izinkan hamba memberikan syafaat kepadanya, diizinkan aukamakal. Sampai sini menang. Ada yang nggak menang juga masih. Masih nggak menang juga. Maka dicari akhlaknya. Dalam Sahih Bukhari, tidak ada yang lebih berat nanti di mizan timbangannya selain dari al-akhlak al-karimah, budi pekerti yang baik, atau husnul khuluq, baiknya budi pekerti. Puncaknya kalau masih kalah juga, bitokoh itu kartu kecil. Bitokoh itu kartu kecil, istilahnya kecil tapi berat nilainya. Bitokoh kartu itu adalah kartu la ilaha illallah. Nah, kalau punya kartu ini menang, pasti menang karena nggak ada yang berat daripada itu. Nah, ini ulama diskusi dalam menjelaskan yang punya kartu la ilaha illallah itu siapa. Ya, apanya sih? Kalau kita simpulkan itu orang yang tidak hanya lisannya mengucap la ilaha illallah, tapi hatinya juga la ilaha illallah, terus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau lisan mengucap la ilaha illallah, hati isbat Allah, menafikan makhluk. Tidak ada Tuhan selain Allah, karena selain Allah bukan Tuhan. Kita ini bisa karena dipisahkan oleh Allah. Kita ini kuasa karena diberi kuasa oleh Allah. Kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Allah yang menyembuhkan saya, Allah yang menyelamatkan saya, Allah yang menanggung rezeki saya. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Isbat Allah, menafikan makhluk. Semua-muanya Allah. Nah, itu diyakini dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak berharap, tidak bergantung, tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Isbat Allah, menafikan makhluk dengan sungguh-sungguh. Itu yang Allah gambarkan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, tidak hanya berkata tapi berkeyakinan, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, yang memelihara kami adalah Allah, yang mengatur nasib kami adalah Allah, yang mengatur rezeki kami adalah Allah. Semuanya Allah. Kemudian dia konsisten dengan keyakinannya itu. Saat itu ada para tabi'in yang menjelaskan konsistensi dalam amaliyah. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau istiqomah dalam amal, siapa yang bisa? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa yang bisa, kata beliau. Ini maksudnya bukan itu. Istiqomah dalam keyakinan. Rabbunallah, itu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ini istiqomah dalam keyakinan. Istiqomah dalam keyakinan Rabbunallah, bahwa pemelihara kami adalah Allah, yang mengatur nasib kami adalah Allah, yang mengatur rezeki kami adalah Allah. Semuanya Allah, Allah, Allah. Dan itu nanti dibuktikan dalam bentuk keyakinan itu, dalam bentuk ya tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah, tidak berserah kecuali hanya kepada Allah, Allah, Allah. Maka kalau begitu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Turun malaikat dalam jumlah yang besar sambil berkata, jangan takut, jangan sedih. Kalau saya baca dalam tafsirnya, kalau sampai akhir hayatnya dia begitu, para malaikat yang menemaninya selama hidupnya itu akan berkata, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tidak usah khawatir, Anda dijamin masuk surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan. Jadi kalau kita menggunakan teori itu, sebenarnya potensi kita masuk surga itu lebih besar sebenarnya
daripada potensi masuk neraka. Makanya kalau ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga, kata para ulama, malaikat itu enggak heran. Biasa. Ada umat Nabi Muhammad sallallahu masuk surga, malaikat enggak heran. Biasa. Patutnya masuk surga memang. Tapi kalau ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk neraka, kata para ulama, malaikat itu heran. Kok bisa? Kalau bahasa kita ini, kok bisa masuk neraka? Padahal potensi masuk surganya besar. Allah, semoga kita semua min ashabil jannah. Amin. Allahumma amin insyaallah, mudah-mudahan. Allah Akbar. Berikutnya ini juga hadisnya sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau menuturkan, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamati, apakah nanti kita bisa melihat Tuhan kami pada hari kiamat? Qala, Nabi menjawab, hal tudarruna fi ru'yati syamsi fi dhahirati laysat fi sahabatin, apakah kamu kesulitan melihat matahari yang tidak terhalang oleh mendung? Yang tidak terhalang oleh awan, maksudnya mendung. Qalu, sahabat bertanya, la, tidak, jelas ya Rasulullah. Qala, maka Nabi bersabda, fahal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badri laisa fi sahabatin, apakah kalian kesulitan melihat bulan purnama di malam purnama, di malam hari, di malam purnama yang tidak terhalang oleh awan? Qalu, sahabat menjawab, la, tidak, boten ya Rasulullah. Qala, maka Nabi bersabda, fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi zat yang diriku dalam genggaman kekuasaannya, la tudarruna fi ru'yati rabbikum, kalian tidak akan kesulitan atau dipersulit melihat Tuhan kalian, illa kama tudarruna fi ru'yati ahadihima, kecuali sebagaimana kalian nanti disulitkan di dalam melihat keduanya. Satu dari antara keduanya tadi, maksudnya langit dan bintang, matahari dan bulan tadi itu. Qala, maka Nabi bersabda, fayalqal abda fayaqulu ayful alam ukrimka wa usawwiduka wa alam ukrimka wa usawwiduka wa uzawijka wa usakhir lakal khayla wal ibil wa adraka tar'as wa tarba', fayaqulu bala. Qala, fayaqulu afadhananta annaka mulaqi, fayaqulu la, fayaqulu fa inni ansaka kama nasidani, summa yaqasani fayaqulu ayful alam ukrimka wa usawwidka wa uzawijka wa usakhir lakal khayla wal ibil wa adarka tar'as wa tartab wa tarba', fayaqulu bala ay rabbi, fayaqulu afadhananta annaka mulaqi, fayaqulu la, fayaqulu fa inni ansaka kama nasitani, summa yalqas salisa fayaqul lahu mithla dhalik, fayaqulu ya rabbi amantu bik wa bi kitabik wa bi rusulik wa sallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu wa yusni bi khairin mastata'a, fayaqulu ha huna idzan. Qala, thumma yuqalu lahu al-ana nab'asu syahidana 'alaika wa yatafakkaru fi nafsihi man dzalladzi yashhadu 'alayya, fayukhtamu 'ala fihi fayuqalu li fakhidhihi wa lahmihi wa 'idhamihi intiqi, fatantiqu fakhduhu wa lahmuhu wa 'idhamuhu bi 'amalihi wa dzalika liyu'dhira min nafsihi wa dzalika al-munafiq wa dzalika alladhi yaskhatu Allahu 'alaihi. Allah. Nah, hadisnya tadi itu hadisnya riwayat Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i. Kalau ini hadis riwayat Muslim dan Abi Dawud. Nabi bersabda, ya,
Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah kalian kesulitan untuk melihat Rabb kalian kecuali kalian kesulitan melihat salah satu dari keduanya, matahari dan bulan tadi. Kemudian Allah menemui seorang hamba seraya bertanya, "Wahai fulan, bukankah aku telah memuliakanmu, memberimu kenikmatan, menikahkanmu, menundukkan untukmu kuda dan onta, serta membiarkanmu memimpin dan mengambil seperempat bagian rampasan perang?" Dia menjawab, "Benar." Dia bertanya, Allah bertanya, "Apakah kamu menyangka bahwa kamu akan berjumpa denganku?" Dia menjawab, "Tidak." Allah berfirman, "Sungguhnya aku akan melupakanmu," dalam tanda kutip ya, "sebagaimana kamu dahulu melupakanku." Kemudian dia menemui, maksudnya dicuekin sama Allah maksudnya. Kemudian dia menemui orang yang kedua seraya bertanya, "Wahai fulan, bukankah aku memuliakanmu, memberimu kenikmatan, menikahkanmu, menundukkan untukmu kuda dan onta, serta membiarkanmu memimpin dan mengambil seperempat bagian rampasan perang?" Dia menjawab, "Benar, wahai Rabbku." Dia bertanya, "Apakah kamu menyangka bahwa kamu akan berjumpa denganku?" Dia menjawab, "Tidak." Dia Allah berfirman, "Sungguhnya aku akan melupakanmu sebagaimana kamu dahulu melupakanku." Yang dicuekin, maksudnya dicuekin oleh Allah. Sebagaimana dulu dia cuek kepada Allah, sekarang pun dia dicuekin. Nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun mengabaikannya. Itu seperti itu. Kalau kita ingat Allah, kita diingat oleh Allah, diperhatikan secara khusus. Fadkuruni azkurkum. Ingat dan sebutlah aku, kata Allah, maka aku akan ingat dan sebut kalian. Kemudian dia menemui orang yang ketiga, lalu bertanya kepadanya seperti itu. Maka dia menjawab, "Wahai Rabbku, aku beriman kepadamu, kitab-kitabmu dan rasul-rasulmu, dan mengerjakan salat, berpuasa dan bersedekah." Dan dia memuji dengan kebaikan semampunya. Dia berfirman, "Berhentilah di sini kalau begitu." Kemudian dikatakan kepadanya, "Sekarang kami akan mengutus saksi kami terhadapmu." Dia berpikir dalam hatinya, "Siapakah yang akan bersaksi terhadapku?" Lalu mulutnya dikunci dan dikatakan kepada para paha, daging dan tulangnya, "Bicaralah." Maka berbicaralah paha, daging dan tulangnya tentang amalnya, dan itu supaya dia tidak bisa beralasan tentang dirinya. Itulah orang munafik dan orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Riwayat Imam Muslim dan Imam Abi Dawud rahimahumullah. Dari riwayat-riwayat yang ada itu, perjumpaan dengan Allah itu pertama sebelum hisab. Sebelum hisab. Ini kejadian yang tadi ini yang sebelumnya itu ada sebelum hisab. Itu Allah temui semuanya. Tapi memang tidak semuanya mengenali Tuhannya, tergantung dari imannya. Yang kedua nanti di yaumil hisab. Kalau yang beriman bisa sujud. Kalau beriman bisa sujud. Kalau yang enggak beriman, orang munafik, dia pengen sujud terjengkang karena kaku punggungnya itu. Dia enggak bisa sujud. Nanti di hadis yang lain ada ketemu insyaallah kita di sini, atau sudah saya lupa. Di sini ada. Nah, terus kemudian yang kedua itu pada saat yaumil hisab. Nah, ini sebagiannya hisab tadi, sebagian dihisab sebenarnya. Kalau dihisab ini secara umum ada dua. Kalau Allah berkenan bicara langsung, yang tadi tidak terhalang oleh apapun, yang tidak ada di antara keduanya turjuman, juru terjemah. Ini alamat selamat itu. Karena yang memanggil dia, yang mengadili dia adalah Allah yang maha baik, maha kasih, maha sayang, maha pengampun, maha pemaaf, hobinya memaafkan. Tapi ada orang-orang yang Allah gak mau bicara dengan mereka. Allah gak mau melihat mereka. Terus siapa yang mengadili mereka? Allah delegasikan malaikat. Nah, kalau malaikat yang mengadili alamat celaka. Karena malaikat itu makhluk yang lurus. Jadi kalau salah kaplok gitu. Tapi kalau Allah berkenan bicara itu masih ada potensi selamat. Pasti selamat, bukan
Bukan potensi pasti selamat. Kenapa? Karena Allah itu Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Hobinya memaafkan Allah. Senang nutup aib hamba-hambanya. Kalau sampai Allah nggak berkenan bicara langsung, itu celaka sudah itu orang seperti itu. Nauzubillah min syarri dzalik. Yang terakhir nanti perjumpaan ini yang perjumpaan yang pasti indah ini, yaitu di surga. Ini sebagai nikmat terbesarnya surga kalau ini. Perjumpaan dengan Allah sebagai nikmat terbesarnya surga itu perjumpaan dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Nah, tadi Nabi itu membuat satu gambaran untuk memudahkan pemahaman kepada para sahabat. Gambaran itu bukan berarti kemudian Allah serupa dengan matahari dan bulan, bukan. Walaupun dalam kaidah bahasa Arab antara musyabbah dan musyabbah bih itu ada kesamaan, tapi di sini bukan kesamaan zat, tapi kesamaan dalam untuk kemudahan dalam memahami terkait dengan caranya gitu ya. Jadi bukan berarti persamaan zat karena nggak mungkin. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Nah, saya mau terangkan dulu. Panjenengan kalau ngelihat matahari atau ngelihat bulan, yang gampang bulan, lihat bulan purnama bulat gede gitu. Pertanyaannya gini, berdesak-desakan nggak penduduk bumi yang banyak ketika melihat bulan itu? Tidak. Nah, nanti ahli surga ketika berjumpa dengan Allah itu nggak berdesak-desakan. Itu satu dulu. Jadi nggak terus rebutan, sebagaimana makhluk yang satu dulu. Yang kedua, yang kita lihat bulan itu bulan asli atau palsu? Asli. Pertanyaan berikutnya, apakah begitu bentuk bulan? Enggak. Itu enggak begitu bentuk aslinya bulan, enggak begitu. Nanti kita ini berjumpa dengan Allah, insya Allah ya, semoga Allah kita termasuk yang dianugerahi memandang wajah Allah. Jadi nanti kita ini Allah semoga kita termasuk yang mendapatkan nikmat memandang Allah. Itu yang kita pandang itu asli Allah. Tapi tidak begitu hakikat zat Allah. Tidak bisa dibayangkan, enggak bisa dibayangkan karena jangankan Allah, surga aja enggak bisa dibayangkan. Enggak bisa dibayangkan, tapi itulah nikmat terbesar nanti itu. Jadi ini orang-orang Mu'tazilah enggak percaya, orang-orang Mu'tazilah sudah mungkin Allah itu zat yang maha besar, tidak mungkin itu orang-orang Mu'tazilah. Tapi ahlu sunnah mengimani itu nikmat terbesar surga adalah perjumpaan dengan Allah. Nah, nanti yang kita lihat itu di surga, semua kita termasuk di dalamnya, itu adalah Allah, asli Allah, bukan makhluk. Tapi apakah begitu hakikat zat Allah? Tidak. Artinya makhluk tetap tidak sanggup menjangkau hakikat zat Allah. Makhluk kita ini tidak sanggup menjangkau hakikat zat Allah, tidak sanggup. Karena dan tidak usah dibayangkan. Kenapa? Karena nggak usah ngomong Allah, ngomong surga aja nggak bisa dibayangkan sudah. Saya ulang, nggak usah dibayangkan karena membayangkan surga aja nggak bisa gitu. Sehebat apapun bayangan kita tentang surga, itu masih belum surga. Karena surga itu kata Nabi atau Allah menjelaskan kepada nabinya agar menjelaskan kepada umatnya apa? Surga itu Muhammad sampaikan ke umatmu akamakal mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Enggak kebayang semuanya, enggak kebayang. Dan nikmat terbesarnya surga adalah perjumpaan dengan Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di riwayat ini rupanya berhenti di fase hisab. Di mana di fase hisab itu Allah hadirkan saksi di sini. Ya, ini menarik, ini yaumul hisab. Ini kalau hisab ini berarti ada dua kemungkinan. Allah langsung yang berkenan mengadilinya. Kalau Allah langsung yang berkenan mengadilinya, pasti selamat. Pasti selamat sudah pasti. Hadisnya Sahih Bukhari di antaranya. Ada beberapa riwayat hadisnya Sahih Bukhari, ada beberapa riwayat di antaranya dipanggil seseorang yang Allah berkenan bicara langsung dengannya. Ini di yaumul hisab. Kemudian Allah buat tabir mengelilinginya sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dia saja.
Allah suruh baca dia catatan amalnya. Catatan amal pertama yang dibaca adalah bagian keburukannya. Tegang dia membaca keburukannya itu di hadapan Allah. Tegang sampai dalam hati dia berkata, aduh celaka kalau gini caranya. Sampai dia berkata dalam hati itu, sampai dia berkata begitu, celaka kalau gini caranya. Terus dalam catatan itu di bagian akhir ada kata-kata begini, semua dosamu tersebut di atas sudah aku ampuni, kata Allah dalam hadis qudsi itu. Seneng orang ini, seneng, saking senengnya keluar, ya sudah keluar kata Allah, keluar, dan dia tidak membaca catatan kecuali kebaikan. Sampai kaumnya berkata, apa yang kamu lakukan? Kok kamu gak punya keburukan sama sekali? Padahal keburukannya banyak juga, cuman Allah tutup aibnya. Riwayat yang kedua yang saya baca, sama dipanggil secara pribadi oleh Allah. Kalau Allah bukan bicara langsung itu gitu, Allah buatkan tabir untuknya sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dia saja. Kemudian Allah beritahukan kesalahan-kesalahannya pertama. Sama. Kalau ini diberitahukan kesalahan. Kalau bahasa kita ya, ngaku enggak kamu berbuat ini? Ngaku enggak. Enggak bisa ngelak yang nanya Allah ya. Yang nanya Allah. Enggak bisa ngelak dia. Nggih ya Allah, nggih. Sampai dalam hati, aduh, celaka kalau gini. Sampai berkata begitu orang itu dalam hadis itu. Aduh, celaka kalau gini. Kenapa? Karena keburukannya dulu yang dibahas. Begitu sampai catatan yang terakhir, kata Allah, aku hapus seluruh dosamu. Terus kemudian orang ini berkata, bagaimana? Senang ya Allah, senang dia. Terus ya sudah keluar, kata Allah. Dan dia keluar hanya membawa catatan kebaikan saja. Sampai kaumnya berkata, kamu berbuat apa? Kok tidak punya catatan keburukan sama sekali? Ini ada yang mengatakan namanya hisab yang mudah. Nah, hisab yang mudah. Dihisab oleh Allah, tapi hisab yang mudah. Ini masih selamat ini. Ini yang para sahabat ketika mendengar ayat inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Itu sahabat gemuruh berdoa, Rabbi hasibni hisabai yasira. Wahai Allah, hisablah hamba dengan hisab yang mudah. Itu contohnya di Sahih Bukhari. Jadi kasusnya di SP3 kan, di peti es kan, di deponering, tidak dibahas. Allah, kemarin kasih apa? Abolisi lah, amnesti. Ya apa aja. Pokoknya nggak dibahas oleh Allah. Nggak dibahas oleh Allah. Nah ini hisab yang mudah namanya. Tapi kalau yang di sini ini tadi, ini kasusnya P21 ini. Dibahas semuanya di P21, dibahas semuanya oleh Allah. Tapi Allah nggak pernah bicara langsung. Kalau menurut riwayat yang lain ya, Allah nggak pernah bicara langsung. Allah delegasikan malaikat untuk bicara. Allah nggak mau bicara. Karena ada orang-orang yang Allah pada mereka la yukallimuhumullah yaumil qiyamati wa la yuzakkihim. Allah nggak mau bicara dengan mereka. Allah tidak mau sucikan mereka. Allah tidak mau melihat mereka. Ada yang begitu itu. Kenapa? Karena mereka lalai dari Allah di dunia, maka di akhirat pun Allah cuekin dia. Allahu Akbar. Maka untuk mereka yang didesak dalam hisabnya itu didatangkan saksi-saksi. Ini yang kata Nabi dalam satu hadis, saya baca dalam kitab At-Tadrib Imam Al-Qurtubi, man husiba uqiba. Siapa yang didesak dalam hisabnya alamat celaka sudah. Didatangkan semua saksi. Kasusnya di P21, datangkan semua saksi-saksi. Datang semuanya. Siapa saksi itu? Pertama Allah sendiri, wa kafa billahi syahida. Udah enggak bisa ngelak. Ditambah Raqib Atid, para nabi dan rasul jadi saksi, sesamanya jadi saksi. Udah gitu dirinya jadi saksi. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangannya bicara, kakinya, pahanya jadi apa? Cakinya jadi saksi. Kulit-kulitnya juga ikut bicara. Sampai dia berkata, kamu kok bicara? Allah yang membuat saya bisa bicara. Udah semuanya bicara. Udah gak bisa kemana-mana itu. Ditambah lagi nanti alam semesta jadi saksi juga. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari di mana bumi ini bicara tentang apa yang ada di atasnya. Jadi saksi nanti. Udah begitu
ditambah lagi hari-hari menjadi saksi. Dalam kitab At-Tadhkirah Al-Qurtubi, hari pertama yang Allah bangkitkan hari Jumat. Itu nanti jadi saksi semua hari-hari itu. Tambahin aja kita hari-hari itu. Terakhir harta jadi saksi. Udah kalau semua ngomong, nggak selamat ini sudah. Nauzubillah min syarri dzalik. Man usiba uqiba. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya Ustaz supaya kita ini kalaupun dihisab dengan hisab yang mudah. Tentu harapan kita sih bebas hisab, bebas adab ya. Amin Allahumma amin insyaallah. Cuman kuotanya terbatas itu. Yang kuotanya enggak terbatas itu hisab yang mudah. Saya sering sampaikan ada 5 hal. Ini kalau kita amalkan betul insyaallah ya, insyaallah. Kalau 5 hal ini kita amalkan betul insyaallah, kalaupun kita dihisab itu dihisab dengan yang mudah insyaallah. Insyaallah. Apa itu? Yang pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Itu yang pertama. Minta kepada Allah hisab yang mudah. Bahkan mohon kepada Allah bebas hisab, bebas adab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Yang kedua, perbanyak taubat, minta ampun kepada Allah. Kalau kita taubat minta ampun kepada Allah, kalau dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang pernah kita bahas sebelumnya itu, Allah berfirman, yang lalu darimu aku tidak peduli. Kalau kita udah taubat, yang lalu darimu aku tidak peduli, kata Allah. Aukamakal. Kalau Al-Qur'annya Al-Furqan ayat 70 itu, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanah. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Kalau kita banyak memaafkan sesama, kita akan diampuni oleh Allah. An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Ia memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Nah, dalam kitab Riyadhus Shalihin ada riwayat, ada seseorang yang memaafkan saudaranya. Allah berfirman, dia maafkan saudaranya, padahal akulah yang maha pemaaf, kata Allah, maka aku maafkan juga dia. Dan dalam Islam ada rumus, wa jazaa'u hasanatin hasanatun wa asyru amsalihha. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10 minimal. Jadi kalau kita memaafkan, balasannya serupa apa? Ya kita diampuni oleh Allah, itu balasannya. Masih kali 10 lagi minimal itu. Allahu Akbar. Banyak-banyak memaafkan. Yang ketiga, yang keempat, permudah urusan sesama. Maka Allah akan permudah urusan kita dunia akhirat. Maka siapa yang megang urusan kaum muslimin, kata Nabi, dan dia mempermudahnya, maka Allah akan permudah urusannya dunia akhirat. Hadisnya Sahih Muslim di antaranya. Yang kelima, tutup aib saudara kita. Kalau kita tutup aib saudara kita, Allah akan tutup aib kita dunia akhirat. Aukamakal. Hadisnya Sahih Muslim juga aukamakal. Nah, ini 5 ini kalau kita amalkan, insyaallah. Berdasar riwayat-riwayat tadi itu dan ayat-ayat tadi itu, berdasar ayat dan riwayat tadi itu, insyaallah, kalaupun kita dihisab, insyaallah dihisab dengan hisab yang mudah. Amin insyaallah. Syukur-syukur dan mudah-mudahan bebas hisab, bebas adab. Amin Allahumma amin insyaallah. Cuman yang kedua ini kuotanya terbatas. Oke, monggo silakan. Yang mau tanya protes mana? Monggo Pak. Oke, monggo Ustaz. Bapak terus yang banyak ya. Bapak terus yang banyak. Alhamdulillah, itu rezeki dari Allah, Pak. Sebentar nih. Ada satu riwayat yang Nabi bersabda, perbanyaklah keturunan aukamakal ya. Nanti aku akan banggakan di hadapan para nabi yang lain pada hari kiamat. Ya, tapi keturunan yang berkualitas.
Tidak hanya sekedar yang berkuat, tidak hanya bicara kuantitas, tapi adalah keturunan yang berkualitas, yang nanti patut dibanggakan oleh Nabi di hadapan para Nabi yang lain pada hari kiamat. Karena kita tahu dalam riwayat yang sudah kita baca sebelumnya, seingat saya, nanti para Nabi itu datang dengan membawa umatnya. Selain Nabi Muhammad SAW, yang paling banyak umatnya itu Nabi Musa yang masuk surga ya, itu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu nanti banyak umatnya yang bersama dengan beliau, mengikuti sunnah beliau, itu sudah masuk surga. Selainnya ada yang cuma dapat satu, Nabi itu ada yang dapat cuma satu, ada yang nggak dapat sama sekali, ada beberapa Nabi itu. Nah, yang paling banyak dari semua Nabi itu adalah Nabi kita Muhammad SAW, yang ketika lewat Nabi bersama umatnya, semua penduduk mahsyar mengatakan, ini umat siapa? Kok seluruhnya kayaknya Nabi nih gitu. Jadi umat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu, umat Nabi kita Muhammad SAW, semoga kita di dalamnya, itu kata penduduk mahsyar, ini umat siapa ini? Nabinya siapa? Kok kayak seluruh umatnya kayak Nabi semua ini gitu. Karena bercahaya. Nah, itu yang nanti akan dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di hadapan para Nabi yang lain. Makanya kalau kita banyak anak, tapi tidak hanya sekedar kuantitas Pak ya, tapi juga kualitas kita jaga, itu kita masuk dalam satu di antara sekian banyak orang yang Nabi senang, karena itu jadi modal beliau untuk nanti dibanggakan di hadapan para Nabi yang lain. Nah, di samping anak-anak itu doanya sangat dinantikan oleh orang tuanya. Walaupun doa itu tidak harus dari anak kandung sebenarnya, karena kata walad dalam hadis Sahih Muslim itu bisa anak kandung, bisa anak orang. Walad itu bisa anak kandung, bisa anak orang. Namun nggak bisa dipungkiri bahwa dalam beberapa riwayat memang anak itu sangat besar manfaatnya, terutama setelah orang itu meninggal. Buktinya di samping doa kaum muslimin, Nabi menyebut secara khusus kata walad itu. Ya, saya ulang, bersyukurlah pada Allah, kata walad di situ tidak hanya bersyukurlah kata anak di situ, Nabi tidak menggunakan kata ibnun. Kalau Nabi pakai kata ibnun, kasihan Pak yang nggak punya anak, dan kasihan yang anaknya sedikit berarti. Bersyukurlah di situ menggunakan kata walad. Maka bagi siapapun yang anaknya sedikit, berkesempatan mendidik anak orang lain agar dia statusnya seperti anak dia sendiri. Itu kata walad itu di situ. Itu. Nah, adapun bapak, alhamdulillah, masya Allah, dia anak buahnya, atau jenengan ada kasih anak buahnya, ya tinggal menjaga kualitasnya, Pak. Doakan mereka, didik mereka, karena nanti mereka itu akan punya nilai syafaat bagi kita nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ngoten Pak nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kapan syafaat Nabi akan diberikan kepada seorang mukmin di akhirat? Baik. Pertama, tetap saya mau berangkat dulu dari ayat man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Jadi pada hari kiamat itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Salah satu yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan beliau diberi izin untuk memberikan syafaatul uzma hingga tegak hisab itu. Hadisnya Bukhari Muslim. Nah, secara umum Siti Aisyah pernah bertanya, Pak. Siti Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, di mana saya bisa menemuimu nanti di mahsyar?" Kata Nabi, di antara dua. Kalau enggak di mizan, di sirat. Kalau enggak di mizan, di sirat. Di mizan, di sirat inilah Nabi banyak berikan syafaat dengan izin Allah. Di sirat dan di mizan itu. Kalau di sirat, hadis riwayat Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah, kata Imam Al-Qurtubi, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya, setiap orang yang melintasi sirat, para nabi seluruhnya melihat. Yang disaksikan sebagai umatnya langsung didoakan, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan dia. Dari kejauhan kita mau melintasi sirat, kalau kita dan semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, di ujung sirat Nabi SAW mendoakan, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan umatku. Seluruh para nabi di ujung sirat menanti, Allahumma sallim. Nah, kalau di mizan tadi Pak, karena mizan ini menegangkan, detik-detik menegangkan, di mana kemudian seseorang itu kalau sampai timbangan kebaikannya
kalah dengan keburukannya, disitulah para nabi mengupayakan syafaat untuknya tadi. Cari sunnah-sunnahnya, ada nggak amal sunnahnya, akhlaknya bagaimana, Al-Qur'annya bagaimana, puasanya bagaimana, tuh sampai terakhir di tokoh kartu la ilaha illallah itu. Dan Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang paling sibuk di mahsyar nanti itu. Di saat, kata saya baca dalam kitab Al-Qur'an, di saat para Nabi semua berada di singgasananya masing-masing, satu-satunya singgasana yang kosong itu singgasana Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau sibuk Pak, turun sana tuh ngurusi umatnya. Jadi Nabi itu Masya Allah, bersyukur kita menjadi umat beliau ya. Jadi beliau tidak hanya mikir senangnya sendiri, tapi beliau sibuk ngurus umatnya. Itu tidak hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat. Karena kuat keinginan beliau itu agar umatnya masuk surga. Quran yang mengatakan harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, itu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu sangat kuat keinginannya agar umatnya semuanya masuk surga. Sangat kuat keinginan beliau itu. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka berbagai macam upaya beliau lakukan. Walaupun ada beberapa yang Nabi tidak berdaya. Ketika ada beberapa orang terusir dari haud, dari telaga beliau, Nabi berkata, dia umatku, dia umatku. Kata malaikat, dia bukan umatmu wahai Nabi, karena sepeninggalmu engkau tidak tahu apa yang dilakukan yang telah membelakangimu. Itu. Jadi dia membuat hal-hal yang baru yang kemudian dia membelakangimu. Dia mengatakan ini bid'ah dalam masalah akidah maksudnya. Bid'ah dalam masalah akidah. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo, Pak. Nabi Muhammad SAW itu memberikan syafaat kepada umatnya. Nggih. Tapi kan ada orang sebegitu baiknya, pamannya itu mendaik Islam. Itu gimana? Akan mendapat kesafaatan? Dalam satu riwayat dikatakan Abu Thalib tetap akan masuk neraka, akan tetapi dia tidak merasakan panasnya. Nah, ada yang mengatakan begitu. Tapi selebihnya wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu detailnya ya. Tapi ada yang mengatakan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Syafaat Nabi itu secara umum berlaku untuk ahli tauhid, Pak. Ahli tauhid. Kalau enggak ahli tauhid ya sependek yang saya tahu beliau tidak diberi SK di situ, yang saya tahu. Nah, untuk pamannya itu saya pernah baca riwayat wallahu a'lam ya. Itu pamannya Abu Thalib itu nanti tetap masuk neraka tapi dia terlindungi. Ya, jadi tetap masuk neraka tapi tidak tahu bagaimana mekanismenya ya. Saya nggak bisa bayangkan wallahu a'lam bishawab. Matan nggih? Wallahu a'lam bishawab. Khalas, nggih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.